Balik lagi bareng gua Arya dan Anti. Dan sekarang waktunya kita ngomongin horor, tapi ini horor dari luar Indonesia. Betul. Gila, minggu ini lagi banyak horor yang bagus nih dari luar. Kacau banget. Passenger. Nggak pakai de ya, literally passenger nggak sih? Kan kadang kayak passenger tapi ternyata enggak. Iya. Ya kan numpang itu kan bisa apa aja nggak sih? Iya, betul. Nggak harus berkendara gitu sebenarnya. Cuman ini beneran. Ini adalah horor jalanan, asik. Karena Ali Topan bukan yang main. Settingnya di jalanan mostly. Iya. Menarik nih ya, karena udah jarang sebenarnya kata aku horor yang terornya itu bergerak terus gitu ya. Iya. Kan biasanya di satu tempat mulu gitu kan, di rumah gitu. Dan ini akhirnya ada lagi gitu yang kayak gini. Iya. Terakhir aku ingat nonton horor begini tuh yaitu Dead End. Ya Allah, udah lama banget. Udah lama banget ya, maksudnya yang masih memorable gitu, horor di jalanan gitu. Iya. Ya kan. Maksudnya yang nggak memorable mungkin pernah kali ya, cuman yang tapi ini paling memorable itu Dead End. bener-bener. Ya asli, itu horor ya. Tapi kalau ngomongin film horor turunannya kayak slasher banyak kalau yang di jalanan. Oh iya. Kayak The Hitcher itu juga aku suka Iya, tuh. aku juga suka. Maksudnya kan itu lebih ke slasher gitu kan. Tapi ini horor supernatural. Betul sekali. Bercerita tentang setan penunggu jalan tol. Nggak di jalan tol sih, Ya, di jalan aja. Setan penunggu jalan. Tapi di film ini ceritanya menyorot sepasang kekasih ya. Namanya Medi ya. Sama Pasang siapa? tunangan. Oh iya, udah tunangan, nanti di Medi jalan dan mereka Sai. jadi tunangan ya, Tyler ya. Mereka ini memutuskan untuk hidup nomaden, asik. Betul. Gaya banget. Pakai mobil Mercy bagus ya. Bagus ya, Bukan mobilnya. RV sih itu ya, tapi modelannya kayak gitu ya. Kayak mobil travel. Oh iya benar. Kayak mobil travel, bener Iya, nggak? City Trans Travel ya, yang mahal high S, tapi high ya, S. kayak gitu. Jadi Nggak mereka sih, tapi itu kan dalamnya udah berbentuk dapur gitu-gitu iya, ya. udah dibagusin. Jadi Iya. mereka itu memutuskan ya itu hidup berpindah-pindah, asik. Iya. Tapi tanpa sengaja di suatu malam mereka menyaksikan kecelakaan ya. Kecelakaan mobil, hidup mereka berubah karena seperti ada yang ngikutin. Ya, betul. Dulu juga ada urban legend di kilometer 72 Cipularang, tahu nggak? Asik. Di situ suka banyak kecelakaan katanya karena sesuatu. Ya itu mungkin passenger. Nggak, karena jalanannya susah. Mau ke Subang juga dulu ada namanya belokan. Aduh, Iya. lupa lagi Suka ada aku, di Cianjur juga ada tapal kuda kalau di Iya, Cianjur. kayak gitu. Mungkin itu setan penunggu jalan. Enggak, karena jalannya susah. Jalan susah ya. Iya. Ya, model kayak gitulah. Tapi apa yang kamu suka dulu nih? Sebenarnya aku suka sih ceritanya simple. Iya. Selain tadi kamu bilang ini udah lama banget nggak pernah Iya. nonton horor jalanan, ada juga akhirnya. Horor Terus kan, jalanan ya. terus kan kayak gini tuh relate tahu. Iya. Ya banyak lah ya yang relate gitu. Soalnya kan kita pasti pernah di jalan, di darat, either mau naik kendaraan apapun, Iya. ya relate lah. Biarpun ini horror mostly di jalanan, ternyata lokasinya menarik-menarik loh. Iya. Jadi bukan cuman di jalanan aja. Kalau di jalanan kan ngeri ya. Di situ kan Iya. ada kayak di belokan yang Iya. sepi, gelap, Hutan pohon-pohon, gitu ya. hutan gitu. Tapi ini tuh ada parkiran, Iya, terus betul, ada toko, ada Iya. gereja, Iya. terus ada di fan gathering gitu. Iya. Jadinya nggak monoton lah ya. Iya. Nggak terus-terusan di jalan gitu. Iya ya. benar. Betul. Soalnya kan yang kayak di parkiran aja nanti itu salah satu member berlaku itu kan kayak di kota, Iya, betul. di depan tempat gym rame, banyak mobil, ada orang, terang gitu, tapi bisa mengerikan gitu. Jadi seru sih. Aku juga suka ini sih pengambilan gambarnya dari Iya. kameranya gitu loh. Iya, Kan iya. yang pertama tuh yang sebelum judul itu kan ada Ya, dua openingnya, muda-mudi itu, openingnya, iya, dua iya. muda-mudi yang bukan pasangan ini Iya, ya, ngomongin beda orang lagi, lain. beda lagi. Terus kan ada tuh yang satu habis pipis terus Iya. kamera dari dalam Iya. mobil tuh. Muter-muter Gini gitu ya. muter, terus Iya. gitu. Terus ini kerasanya adalah pas kan itu ada bunyi klakson tuh yang tit. Nah Iya, terus pas dia nutup kan itu kebuka tuh semua. Iya. Pas nutup satu Kedap langsung. langsung Iya. kedap gitu kayak Benar, seru benar. banget. Iya. Terus beberapa ide nakutinnya juga menarik sih. Kayak yang tadi, terus yang parkiran, Iya. ya kan yang kata, mundur lagi, pas banget mundur lagi, Ya, yang ketiga baru. baru, kayak gitu. Terus sama yang waktu inilah, ini ya please banget ya, udah dibilang jangan berhenti, malam-malam dia malah camping lah, Iya. di hutan lah, Iya. itu dia. sebel banget sih. Tapi di situ ada salah satu lagi yang menarik, ide nakutinnya pakai proyektor Iya, ya, bagus ya, biar film sangat simpel nih banyak pesan moral ternyata. Apa tuh? Jangan Kalau mau keluyuran. berkendara itu harus berdoa. Nah,
betul. Itu jangan berhenti sembarangan, apalagi pipis. Itu mah di kita juga kan nggak boleh ya. Sama lah. Sama Itu lah. ada dulu film pendek begitu, lagi di aku tahu. perjalanan. Terus pipis. Kok nggak pakai bajunya sih? Nanti ada lah. Linknya nanti ada masuk. Ya masuk ya sini ya. Jangan parkir jauh-jauh. Ini nih kelakuan dia nih sebenarnya. Aku tuh dulu kalau waktu nonton dulu ada tuh film ATM itu. Iya. Itu kan sama, parkir jauh banget coy. Lu kalau bisa masuk aja mendingan. Ini tuh ya ampun. Mungkin awalnya penuh, makanya dapat parkir di sana. Nggak, film ATM kan ada penuh sih. Iya, ya itu beda cerita lagi. Di sini mungkin gitu kasusnya. Aku ya Allah jauh banget lo parkir. Tapi kan kamu juga gitu. Orang mah parkir deket pintu masuk. Jadi kalau ada apa-apa langsung set gitu. Aduh ya ampun, menuju ke sana udah ngeri banget. Satu lagi yang penting juga ini. Jangan pakai earphone di jalan. Ingat gak kamu yang pelari kecelakaan ketabrak kereta gara-gara pakai earphone lari di jalanan? Ya sambil jalan pakai earphone. Iya, atau sambil nyetir juga, sambil nyetir motor, nyetil mobil. Betul. Ya jangan gitu nyetir apapun gitu karena kita harus, itu akan mengurangi kewaspadaan kan. Betul. Gitu. Jadi ya udah janganlah. Nah aku nggak tahu ini jadi bagus atau nggak bagus, tapi aku suka karakternya baik semua. Jauh. Gitu ya. Iya, menurut aku ada sih yang biadab gitu loh, kan kadang suka ada yang nyebelin gitu loh. Iya, orang karakternya cuma 2. Haha, iya itu dia. Tapi menurut aku emang itu rute paling aman lah. Tapi kalau kamu tahu ya film ini banyak yang review jelek. Iya, tapi aku lihat. Kata aku itu karena ekspektasi sih. Trailernya itu menarik tau. Kamu udah lihat belum trailer? Belum tahu kan ya? Iya, maksudnya tuh kalau dari segi trailer tuh orang pasti berharapnya horor yang berbeda gitu. Karena emang bagus trailernya kalau kata aku. Aku nonton trailernya deh. Tapi sebagai horor yang menghibur, ini menghibur. Iya, menghibur. Menghibur. Cuman levelnya buat aku bukan horor yang bikin trauma gitu. Maksudnya tuh bukan level horor yang anjir gua takut gitu kayak aku nonton Hukum gitu kemarin gitu. Maksudnya nggak bikin anjir gimana ya gitu. Kalau Hukum tuh kayak bingung ini tuh mau kemana gitu arahnya karena tidak tertebak gitu. Tapi kalau ini tuh once kalian udah tahu karakter utamanya mau ngapain dan gimana gitu, menuju akhirnya kalian juga akan bisa mengikuti dan oh ya pasti kesini gitu. Terus ekspektasi keduanya mungkin ya karena sutradaranya, ini sutradaranya Autopsy of Jendo. Oh iya benar. Mungkin orang berpikir iya benar. Autopsy of Jendo kan edan gitu, edan itu pisan. Kan beda itu maksudnya horor yang tidak mainstream menurut aku Autopsy of Jendo. Betul. Makanya banyak orang suka. Tapi kalau kesini aku rasa ini mainstream gitu. Iya, mainstream. Ya emang ngerti sih alasannya ya biar lebih fun aja kali buat menghibur warga aja yang lebih banyak. Iya benar banget. Tapi apalagi yang kurang? Kita udah dikasih lah misterinya dari awal. Udah ngejalanin lah perjalanan mereka gitu ya. Iya. Sampai akhirnya dia menemukan satu orang kan si Dayan itu. Gampang banget menuju gerejanya. Kayak udah tiba-tiba langsung kemana ke arah sini. Ini terlalu luas gini. Di peta nggak ada. Udah sempat ngomong gitu kan. Terus ya kayak kan, sudah babak 3. Iya, terlalu cepat dia menemukan tempat itu dan terlalu cepat juga ngadepin si itunya beres gitu. Jadi kayak ya mau gimana lagi? Paham, cuman kayak ya gitu loh. Soalnya di awal udah seru. Camping tiba-tiba tengah hutan itu menurut aku kayak agak out of nowhere gitu ya. Karena kan sebenarnya si Medi ini udah hampir dicolok loh sama si setannya gitu ya. Kalau gue jadi Medi masih ngapain gue camping di hutan gitu. Dan aku merasa si Medi juga kayak kenapa sih dia nggak ngomong dari awal gitu. Jadi kayak udah ekstrim soalnya gitu. Terus si Tainya ya wajar aja, dia biasa aja kan, masih tetap melakukan apa yang dia suka. Bahkan pas yang lagi di fan gathering itu kan dia nemu tuh 3 garis itu. Kita nih ya, nggak tahu ya kalau orang bule gimana. Masa kalau kita gini, pasti kan ngomong, tau gak tadi langsung gitu kan, langsung mau digosip ya, langsung ini. Tadi aku lihat tahu ada garis 3 itu di situ gitu kan, secara logika. Maksudnya dia kayak nelan-nelan aja bulat-bulat. Bahkan ketika dia nemu bukunya aja dia nggak ngomong loh, malah nyari sendiri di laptop gitu. Maksudnya udah ancur-ancur baru dia ngomong. Ya eskalasinya menurut aku kayak agak diulur-ulur gitu, nggak ngerti kenapa sih. Makanya aku tadi bilang ini tuh sebenarnya ya itu ketika lu udah tahu karakternya dan teror yang dihadapi ya seperti horor Hollywood mainstream pada umumnya aja gitu. Lu bakal tahu ini arahnya kemana. Masalahnya ketika kita udah tahu filmnya tidak ngasih sesuatu yang beda gitu di tengah-tengah, kayak misalkan dibikin jadi lebih gila lagi atau apa gitu kan. Kalau ini enggak. Mobil mereka kan rusak tuh pas abis ketemu sama kecelakaan yang pertama itu. Ada scratch tuh di mobilnya. Terus si vlogger yang itu kan dia vlogger udah
lama dong, sampai ada fans-nya. Dia nggak ngomong juga, kayak oh ini apa nih, wah ini banget ya gitu, kayak santai. Terus yang benerin ininya juga benerin chatnya kayak nggak ada masih tahu gitu. Ya berarti emang lore-nya sangat dikit yang tahu, sampai yang kayak gitu aja nggak tahu gitu. Iya, tapi aneh sih kayak nggak tahu, apa yang tahu yang tua-tua doang ya kan, soalnya kan setidaknya ada yang tahu gitu. Iya sih, si Dayan yang kesian ya belum semeter cabut udah beres. Ya itu juga bingung. Itu sedih sih. Aku rasa dia mau nolongin karena dia nggak enak tau. Jadi kan sebenarnya dia bisa cuek kan, cuman karena warga pada kesel kali mungkin dia, aduh deh gua biar dia cabut. Kayak itu deh alasan dia nganterin. Oh sama ini pas dia inisiatif untuk beli kalung banyak banget. Terus dipaku. Santo Christophorus ya. Iya mantap ya. Itu jam sekarang tuh yang pas ngebalik kaget aku. Kayak gitu sih. Jam sekarangnya beberapa sih ya cocok lah buat kalian yang suka jump scare gitu ya. Meskipun buat aku ya udah gitu, jump scare yang standar lah. Alasan dibalik si setannya ini mainin karakternya aja yang menurut aku masih kurang gitu kan. Setannya ini kayak ngikutin mereka terus ya. Kan kata si ibu-ibu itu kan, wah kalian bisa bertahan lebih dari 2 hari, hebat gitu. Dia lebih ya? Ya ini kan lebih kayak itu aku nggak paham tuh kenapa gitu. Kayak ditunda-tunda gitu ya. Apalagi pas lagi camping, itu di depan muka loh anjir. Iya, bisa lolos lagi ya. Tapi kalau kata si ibu itu kan mungkin dia menikmati perjalanannya anjir. Bisa. Ya intinya. Ya atau karena ini kali di mobil itu ada kalung, jadi agak-agak tarik ulur. Loh, tapi ujung-ujung taruhnya bisa copot semua, ya kan? Kalau kita kasih skor berapa nih untuk passenger atau penumpang? Aku sih suka, buat aku seru, buat teriak-teriak, buat bareng-bareng rame-rame nonton. Aku biarin aja orang-orang nggak suka, biarin aja review di mana-mana jelek. Tapi kan aku suka, kan selera. Betul. Jadi aku kasih 7,5 Camel per 10. Aku 6,5 lah. 7. Untuk adegan muter-muter asik. Camel your ass katanya. Makanya aku nggak suka pipis di perjalanan, nggak suka aku. Silakan lah nonton aja Passenger, menurut kalian gimana? Karena bentar lagi bakal ada horor lain lagi nih minggu depan yang siap kita babat juga. Apa tuh? Backroom. Terus Obsession juga yang katanya di luar bener-bener hype. Kapan masuk Indonesianya? Kita tungguin aja ya. Katanya 4 horor ini diperhitungkan. Wow. Kita tunggu saja. Oke, kalau begitu seperti biasa jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakery. Kalian juga bisa join membership Snakery. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.